Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita akan kembali ya membahas materi tentang gas, padatan, dan cairan ya. Jadi setelah minggu lalu kita membahas stoichiometry ya. Hari ini kita akan bahas salah satu bentuk ya, bentuk dari suatu materi, di mana dalam pembahasan kita kali ini kita akan lebih fokus ke gas ya. Kita akan mungkin sedikit bahas sedikit ya mengenai padatan dan juga cairan. Suara saya sudah masuk belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, untuk materinya sudah saya upload di Leads. Untuk absensi juga di Leads ya. Silakan di download ya untuk apa namanya untuk slide-nya. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah mengenai tentang gas ya, di mana eh, materi dapat terjadi dalam mayoritas ya tiga wujud atau tiga fase, yaitu padatan, cairan, dan gas. Untuk zat padat, biasanya mereka memiliki bentuk dan volume yang tetap. Untuk zat cair, mereka memiliki volume yang tetap, tetapi dapat menyesuaikan bentuk wadahnya. Nah, untuk gas, gas tidak memiliki volume atau bentuk yang tetap, tapi dia mengembang dan mengisi ya semua volume wadah yang ditempatinya. Nah, kerapatan gas umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerapatan zat yang sama dalam keadaan padat atau cairan. Gas, sebagaimana cairan, juga memberikan tekanan ke segala arah di setiap titik gas itu. Oleh karena itu, semua gas itu memberikan tekanan, walaupun ya istilahnya tidak sebesar atau tidak sejelas padatan ataupun cairan. Nah, pada setiap titik di dalam gas, gas memberikan tekanan yang sama ke segala arah, di mana gas dalam keadaan diam memberikan tekanan yang sama dengan tekanan yang diberikan kepadanya. Nah, ilustrasinya di apa namanya di gambar ini ya. Sini ada eh, apa namanya cairan merkuri ya, taksa, yang dia namanya kalau misalkan di sini ada semacam wadah ya gitu ya. Kan di sini ada tekanan ya, tekanan udara sehingga cairannya itu eh, bisa mengisi suatu wadah gitu ya sampai ke ketinggian tertentu. Nah, ini yang dikatakan tekanan udara. Nah, untuk satuan yang digunakan dalam tekanan udara atau tekanan gas itu kita menggunakan milimeter Hg, ya, milimeter air aksa, atau torr ya, atau Pascal atau bar atau PSI. Jadi ya macam-macam ya. Lalu juga ada satuan yang lain, tekanan satu atmosfer ya, satu atm itu setara dengan 750 milimeter Hg atau setara dengan 101,3 kilopascal. Jadi ini satuan yang terkait dengan gas ya. Lalu di dalam eh, kita membahas mengenai gas, ada yang dinamakan hukum Boyle, ya, di mana eh, Robert Boyle eh, menemukan bahwa volume suatu sampel gas pada suhu konstan itu berbanding terbalik dengan tekanannya. Jadi eh, Boyle ini melakukan suatu eksperimental dan mengukur ya, dan dia menemukan bahwa volume suatu sampel gas itu pada suhu yang konstan berbanding terbalik dengan tekanannya. Nah, hukum Boyle ini juga berlaku untuk semua gas ya, terlepas dari komposisinya. Tapi hukum ini tidak berlaku untuk cairan atau padatan. Nah, selain itu
yang dimaksud dengan berbanding terbalik dengan tekanannya di sini adalah ketika ada perbandingan terbalik yang terjadi pada suatu variabel, kalau misalkan dia bertambah dengan satu faktor tertentu, sementara variabel lainnya berkurang dengan faktor yang sama. Contohnya, misalkan di sini kecepatan rata-rata dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tertentu berbanding terbalik. Nah, di sini kalau misalkan kita menggandakan kecepatan, maka waktu yang dibutuhkan itu berkurang menjadi setengahnya gitu ya. Yang ini yang dimaksud dengan perbandingan terbalik. Jadi kalau kita melipat gandakan satu faktor yang lain, maka faktor yang satu lagi berkurang setengahnya atau menjadi setengahnya. Ini yang dimaksud dengan perbandingan terbalik. Tapi kalau misalkan ini namanya digandakan kecepatannya. Tapi kalau misalkan kita kalikan 3 ya berarti nanti sepertiga gitu ya. Ini yang apa namanya yang dimaksud dengan perbandingan terbalik. Nah, dalam kasus yang tadi demikian pula jika tekanan pada suatu sampel gas pada suhu tertentu digandakan, misalkan faktornya 2 kali, maka volumenya akan berkurang setengahnya atau menurun dengan faktor 2 kali juga. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan terbalik. Nah, dalam pernyataan matematis kita bisa tuliskan sebagai berikut ya, di mana di sini volume ya pada suatu sampel gas dia berbanding terbalik dengan tekanan. Volume ini digambarkan dengan notasi V ya. Kalau tekanan dengan huruf P ya, pressure. Nah, maka karena dia juga berbanding terbalik, maka di sini ada suatu konstanta yang bisa muncul ya, yang merupakan nilai tetap suatu sampel gas tertentu pada suhu tertentu. Jadi intinya kalau misalkan V itu volumenya bertambah, maka nilai 1/P juga bertambah dengan faktor yang sama. Kalau V bertambah 2 kali, 1/P juga dikalikan 2 kali. Gitu ya. Kalau misalnya berkurang, ya sama ya. Jadi ini berbanding terbalik. Eh, Lalu cara lain untuk merepresentasikan perbandingan terbalik adalah dengan membuat grafik data. Nah, ini kita coba plotting ya. Misalkan di sini kita buat dengan menggunakan Excel ya ataupun dengan manual dengan buku tulis yang ada kotak-kotaknya itu ya. Nah, kita bisa plotting ya, di mana kita menempatkan nilai P pada sumbu horizontal dan V volume pada sumbu yang vertikal. Lalu kita plot nilai-nilai pressure ya P dan V, tekanan dan volume yang sudah dikumpulkan sebelumnya, lalu kita hubungkan. Nah, di sini kita akan mendapatkan suatu kurva yang menunjukkan volume pada suatu tekanan tertentu ya. Misalkan di sini nanti kita coba lihat plotnya. Nah, ini adalah contoh grafiknya ya. Kurva volume terhadap tekanan. Nah, di sini kalau misalkan volumenya eh, tekanannya 2 atm, kan di sini volumenya 2 liter. Tapi kalau misalkan kita naikkan tekanannya menjadi 4 atm, maka volumenya menjadi 1 liter. Nah, ini merupakan perbandingan terbaliknya. Di mana kalau kita plot pressure, tekanan dan volume, maka ini akan menghasilkan kurva yang melengkung seperti ini. Tapi ini agak susah ya kalau misalkan kita menggambarkan dalam kurva yang melengkung ya, untuk mencari data apa namanya tiap-tiap datanya itu kalau melengkung kan agak susah. Maka kita bisa menggunakan kurva yang lain. Mana di sini kita menggambarkan volume, kita konversi dulu menjadi 1/volume, sehingga kita dapatkan 1/liter. Lalu kita plot terhadap tekanan, maka di sini akan menghasilkan garis linier. Nah, garis linier ini sebetulnya
lebih mudah ya untuk kalau misalkan kita berbicara eh, membaca data ya dari suatu kurva. Namun konsekuensinya kalau misalkan kita menggunakan eh, plotting yang kedua, maka di sini tekanan itu berbanding lurus ya dengan satu per volume yang juga setara dengan volume yang berbanding terbalik dengan tekanannya. Jadi kurva mana saja yang bisa kalian gunakan ya untuk menggambarkan hubungan antara volume dan tekanan, tapi lebih mudah kita gunakan yang kurva yang linear ya, supaya lebih mudah pembacaan. Nah, ini salah satu contoh ya soal ya terkait dengan hubungan tekanan dan volume pada suatu gas, di mana di sini ada data yang diperoleh dari suatu eksperimental ya. Nah, di mana di sini kita diminta untuk memplot data ini ya. Lalu kita diminta untuk menentukan tekanan yang dibutuhkan untuk mendapatkan volume 0,6 liter. Jadi di sini kita lihat berdasarkan eksperimen ya, eh, kita ingin mengetahui berapa tekanan saat volumenya 0,6 liter. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan eh, rumus matematik ya, yang tadi kita sudah apa namanya, saya sudah tampilkan, atau kita bisa menggunakan tabel kurva. Ya. Nah, di sini kurvanya kita buat dulu ya, di mana di sini kita bisa lihat bahwa untuk mendapatkan 0,6 liter ya, maka kita membutuhkan setidaknya 0,8 sekian ya, 0,82 atm. Seperti itu ya. Jadi kita plotting ya dari gambar apa kita plotting tekanan dan volume ya. Lalu setelah kita buat kurvanya, maka kita di sini bisa menentukan ya, menentukan yang kita inginkan. Gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan Microsoft Excel ya untuk mempercepat uh, plotting. Ya. Lalu pertanyaan yang lain adalah kita diminta untuk menentukan tekanan ya, tekanan yang dibutuhkan untuk mendapatkan volume 0,15 gitu. Di sini juga kita bisa menggunakan sama ya, eh, tabel yang sama, kurva yang sama ya, untuk mendapatkan tekanan yang dibutuhkan ya, untuk mendapatkan volume 0,15. Kita juga bisa menggunakan kurva yang lain ya. Jadi kita plot tekanan dan satu per volume. Nah, di sini eh, kita bisa lihat ya, kedua-duanya kita bisa gunakan, mana yang paling mudah ya mungkin lebih baik yang kurva linear ya, karena di situ tidak ada kelengkungan. Kelengkungan kadang kita agak kesulitan untuk membacanya. Nah, untuk suatu sampel gas tertentu, jika kita mengubah sampel gas tersebut dari satu tekanan ke tekanan lain pada suhu konstan, maka volumenya berubah. Nah, kedua hasil kali P dan V harus sama dengan konstanta yang sama ya. K. Jadi K ini konstanta yang digunakan biasanya ya dalam menyelesaikan permasalahan melibatkan tekanan dan volume gas. Nah, karena kedua hasil kali tersebut sama dengan konstanta yang sama, maka keduanya harus sama satu sama lain sehingga di sini eh, P1 dikalikan V1 harus sama dengan P2 dikalikan V2. Jadi kalau misalkan di sini kita merubah tekanan dari suatu gas ya, tapi ini suhunya konstan ya, suhunya konstan, maka volume eh, volumenya akan berubah. Tapi di sini kita bisa mendapatkan nilai dari masing-masing tekanan ataupun volume sebelum dan sesudah dengan menggunakan formula ini ya. V1 dikalikan P1 dikalikan V1 sama dengan P2 dikalikan V2. Ya dengan apa namanya dengan syarat suhunya harus konstan.
Dan ini hanya berlaku untuk beberapa sampel gas tertentu. Jadi tidak semua apa namanya tidak semua formula ini bisa digunakan. Jadi case by case. Nah, contoh soalnya di sini sampel gas memiliki volume 3,5 liter dengan tekanan 0,75 atm. Hitung volume setelah tekanannya dinaikkan menjadi 1,5 atm pada suhu yang konstan. Jadi pada suhu konstan kita bisa menggunakan rumus P1 dikalikan V1 sama dengan P2 dikalikan V2. Nah, kalau misalkan kita untuk mempermudah menyelesaikan eh, persoalan, kadang kita menggunakan tabel. Tapi tanpa tabel juga kita bisa menggunakan dengan persamaan matematik biasa. Mana di sini kita tinggal kalikan 0,75 atm P1 ya, dikalikan volume sebelumnya 3,5 liter, lalu eh, tekanannya berubah ya 1,5 atm. Nah, ini volumenya yang kita inginkan, yang kita tanyakan. Sehingga di sini kita dapatkan setelah kita hitung ya berdasarkan persamaan ini, volume setelah tekanannya dinaikkan menjadi 1 atm adalah 1,75 liter. Artinya bahwa jika kita menggandakan tekanan akan menyebabkan volume berkurang menjadi setengah. Lalu ada hukum yang lain selain hukum Boyle yaitu hukum Charles ya, di mana hukum ini menghubungkan volume suatu sampel gas dengan suhu absolutnya. Jadi kalau yang sebelumnya kita tidak menggunakan suhu absolut, ya, tapi di sini hukum Charles ternyata kalau kita menggunakan suhu absolut ada hubungan tertentu ya. Nah di sini Charles pertama kali menggunakan Celsius ya pertama kali. Jadi dia meneliti ya, pelajari volume suatu sampel gas itu bervariasi ya pada suhu ya, dengan suhu. Jadi bervariasi dengan suhu. Jadi kalau suhunya berapa, ternyata volumenya juga berubah. Nah di sini meskipun volume berubah dalam suhu dalam skala Celsius, hubungan tersebut bukanlah perbandingan langsung. Artinya di sini ketika suhu dalam skala Celsius berlipat ganda, volumenya tidak serta-merta menjadi 2 kali lipat. Dengan semua faktor lain tetap konstan. Jadi kalau kita menggunakan skala Celsius, maka kita tidak bisa nih memprediksi hubungan antara suhu dan volume ya pada sampel gas tertentu pada tekanan tertentu gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan suhu absolut ya, ternyata eh, didapatkan perbandingan yang eh, lebih nyata ya. Tuh. Nah, kalau misalkan gambar sebelah kiri kurvanya saat kita menggunakan suhu dalam skala Celsius, ya. Sini kita bisa lihat bahwa ada apa namanya istilahnya di sini kurvanya ini kalau misalkan kita perpanjang ya menuju ke sumbu X, maka dia tidak melalui titik pusat gitu. Jadi kurvanya ini tidak linear ya, tidak apa namanya bukan linear tapi eh, tidak melalui sumbu pusatnya ya. Sehingga sulit bagi kita untuk mencari hubungan langsung ya antara suhu dan volume. Tapi kalau kita gunakan suhu absolut, nah di sini kita bisa lihat di gambar yang sebelah kanan ya. Kalau kita menggunakan suhu absolut, ternyata kalau kita panjangkan ya garis pada kurva ini menuju ke titik pusatnya, menuju ke sumbu X, maka dia akan melalui titik pusat. Sehingga di sini kita bisa lihat ada perbandingan atau hubungan langsung. Di mana di sini Charles lah yang pertama kali menemukannya sehingga dinamakan hukum Charles ya. Di mana volume suatu sampel gas tertentu berbanding lurus dengan suhu absolutnya. Jadi di sini volume suatu sampel gas itu berbanding secara linear dengan suhu absolutnya. Tapi konsekuensinya kita harus menggunakan skala Kelvin ya, absolut ya untuk digunakan dalam semua perhitungan yang melibatkan hukum Charles ya.
Nah, di sini untuk merubah suhu absolut dari Celcius ya kita tinggal mengurangi 273 atau menambahkan 273 ya. Jadi kalau misalkan 0 derajat maka kita kurangi ya jadi minus 273 Kelvin. Dan di sini tidak ada degree ya, tidak ada derajat ya. Oke, suhu absolut ya. Nah, ini apa namanya berbandingkan dengan skala yang lain ya dengan Fahrenheit ya, dengan Celcius, dengan absolut dan Kelvin ya. Jadi silakan nanti kalau misalkan ada soal-soal yang melibatkan suhu, maka kalau dia melibatkan hukum Charles, maka kita harus mengkonversi ke dalam Kelvin ya, absolutnya. Nah, kalau kita menggunakan suhu absolut tadi, maka ada hukum Charles ya. Hukum Charles berlaku di mana eh, volume ya itu berbanding lurus ya, sebanding ya dengan suhu ya, suhu absolut. Jadi di sini kita bisa tuliskan dalam rumusan matematik yaitu volume dibagi eh, apa namanya saya lupa ya. Volume suhu ya, suhu temperatur ya, suhu. Volume dibagi suhu ya, temperatur ya. Itu melibatkan konstanta tertentu yaitu kita namakan K ya. Jadi K ini bisa sembarang angka ya. Yang penting dia konstanta ya, yang menggambarkan hubungan antara volume dan suhu absolut ya. Atau bisa juga kita gunakan eh, persamaan yang ini ya. V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2. Tapi dengan syarat di sini tekanannya konstan. Nah, di sini kita bisa lihat ya secara eksperimental di tabel bahwa pada suhu 0 derajat, volumenya 0,4 liter, temperaturnya atau suhunya 273 Kelvin. Kalau misalkan V dibagi T, maka dia akan menuju ke suatu nilai konstan ya, 0,00147. Begitu pula dengan 100 derajat ya, 200 derajat, 300 derajat. Dia akan menuju ke suatu nilai konstanta tertentu. Nah, ini berdasarkan eksperimen. Nah, ini contoh soalnya. Nah, kita diminta untuk menghitung suhu Celcius yang harus dicapai oleh sampel gas pada suhu 0 derajat Celcius yang harus dipanaskan pada tekanan konstan agar volumenya berubah menjadi 0,896. Nah, di sini kita bisa menggunakan tabel yang ditabulasi datanya V1 berapa, T1 berapa gitu ya. Lalu V2 berapa, T2-nya berapa. Dan jangan lupa eh, dalam soal kita diminta dalam Celcius, tapi dalam perhitungan matematis hukum Charles ini ya, kita harus menggunakan Kelvin. Jadi kita hasil dari persamaan apa namanya dari persamaan matematik ini ya itu dalam Kelvin ya sehingga kita harus mengkonversi ke dalam Celcius karena soalnya ini diminta dalam Celcius. Lalu ada yang dinamakan hukum gas kombinasi ya. Jadi hukum Boyle yang pertama tadi dan hukum Charles itu bisa digabungkan dalam satu hukum ya yang disebut hukum gas gabungan atau kombinasi di mana dalam suatu persamaan matematis kita dapat tuliskan sebagai berikut ya. Mana pressure dikalikan volume dibagi T sama dengan suatu nilai konstanta tertentu ya. Atau bisa kita tuliskan juga P1 dikalikan V1 dibagi T1 sama dengan P2 V2 dibagi T2 ya. Ini adalah hukum gas kombinasi di mana eh, dalam banyak hal yang melibatkan permasalahan gas, kita kebanyakan menggunakan hukum
gas kombinasi. Di mana di sini suhu maupun tekanan tidak harus tetap konstan, tetapi hukum ini hanya berlaku untuk suatu sampel gas tertentu, dan suhu harus dinyatakan dalam Kelvin. Nah, ini contohnya, contoh soalnya. Di sini kita diminta untuk eh, menghitung volume sampel gas ya, yang awalnya itu 985 ml pada tekanan 717 torr dan suhu 20 Celcius. Setelah suhu dan tekanannya berubah menjadi 72 derajat Celcius dan 1,67 atm. Dan di sini kita bisa gambarkan dalam bentuk tabel ya. Dan di sini volume dapat dinyatakan dalam mililiter ya. Jadi tidak perlu kita rubah. Tapi suhu harus dinyatakan dalam Kelvin. Sehingga di sini kita harus mengkonversinya terlebih dahulu ya. Lalu untuk tekanan kita bisa merubahnya menjadi 1 atm. Jadi yang tadinya tekanannya dalam torr, maka kita rubah dulu ke dalam atm. Sehingga eh, persamaan apa namanya hasil kalkulasinya tidak salah. Lalu kita gunakan hukum gabungan ya di sini. Lalu kita menyelesaikan secara matematis ya. Di sini kita dapatkan volumenya setelah mengalami perubahan adalah 943 ml. Di sini kita gunakan mililiter ya karena apa namanya soalnya diketahuinya dalam mililiter. Nah, sebelum kita bahas gas hukum yang lain yaitu hukum gas ideal, ada suatu kondisi di mana suatu kondisi yang dinamakan standar ya, standar suhu dan eh, tekanan. Nah, standar suhu dan tekanan ini maksudnya adalah eh, kondisi suatu sampel gas berada pada suhu 0 derajat dan tekanan 1 atm. Nah, ini yang kita namakan suhu dan tekanan standar, yaitu standar. Suhu dan tekanan standar. Jadi kalau misalkan kita nanti ditanyakan suhu dan tekanan standar, maka yang dimaksud adalah suhu 0 derajat dan tekanan 1 atm. Lalu berikutnya ada hukum yang lain ya, hukum gas ideal, ya, di mana di sini eh, di mana merupakan bagian kasus tertentu dari apa namanya ya istilahnya masih berhubungan dengan hukum gas gabungan ya, di mana kalau hukum gas gabungan itu adalah kita menggambarkan hubungan eh, tekanan, ya, volume dan suhu sehingga kita bisa mendapatkan suatu nilai konstanta tertentu. Ya. Tapi kalau dalam hukum gas ideal kita bisa tuliskan dalam apa namanya formula yang lain, yaitu di sini kita kalikan dengan N dikalikan dengan R kapital. Di mana N di sini adalah jumlah mol molekul gas dalam suatu sampel dan R kapital adalah suatu konstanta yang berlaku untuk setiap sampel gas apapun. Di mana R ini memiliki nilai 0,0821 liter ATM per mol Kelvin. Ya. Nah, di sini apa namanya gas walaupun dia bentuknya apa namanya eh, bukan seperti cairan atau padatan, tapi tetap dia dianggap sebagai molekul ya. Karena memang walaupun dia gas seperti ya, tidak kita bisa
rasakan, tapi tetap gas itu terdiri atas atom-atom ya, molekul-molekul. Walaupun dia berbeda jaraknya sangat jauh. Nah, ini adalah hukum gas ideal ya. Dimana kita eh, yang bisa menggunakan formula ini untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu ya. Nah, bedanya di sini biasanya kalau yang melibatkan perubahan mol ya, atau jumlah mol tertentu ya, ada melibatkan eh, bilangan atau jumlah mol tertentu dalam suatu soal, itu biasanya kita menggunakan hukum gas ideal. Tapi kalau misalkan tidak diketahui ya apa namanya molnya, kita bisa menggunakan hukum gas gabungan. Nah, ini contoh soal ya di mana ada suatu sampel gas dengan volume dengan tekanan dan volume tertentu pada suhu eh, tertentu, di mana di sini sampel kedua dari gas yang sama dalam kondisi yang sama akan memiliki nilai K yang sama, yaitu konstanta yang sama ya, dalam hukum gas gabungan. Nah, konstanta hukum gas gabungan apa yang akan berlaku untuk kedua sampel ini? Nah, di sini dilihat grafiknya ya, apa diagramnya. Nah, di sini kalau misalkan volumenya menjadi dua kali lipat, ya jika sampel gas digabungkan pada suhu dan tekanan yang sama, maka konstantanya juga menjadi dua kali lipat ya. Dan dengan kata lain, semakin banyak jumlah gas, semakin besar konstanta tersebut ya. Nah, oleh karena itu untuk memisahkan jumlah gas dari bagian konstanta yang tidak bergantung pada kuantitas gas adalah suatu langkah yang tepat, seperti yang dilakukan dalam hukum gas ideal. Nah, konstanta baru ini disebut R ya, pengganti K, dan jumlah gas dinyatakan sebagai N, yaitu jumlah mol gas. Jadi kalau misalkan tidak diketahui tadi ya, ya jadi menggunakan eh, hukum gas gabungan, kita tidak perlu mengetahui eh, kuantitas gas dalam langkah yang tepat. Tapi kalau misalnya kita mengetahui molnya, maka kita bisa gunakan hukum gas gabungan. Nah, lalu ada satu hukum yang lain, yaitu hukum tekanan parsial Dalton, ya, di mana di sini melibatkan suatu campuran gas, ya, di mana dalam suatu campuran gas ini semua komponen menempati seluruh volume wadah dan memiliki suhu yang sama. Tapi di sini tekanan masing-masing gas juga jumlah mol gasnya bervariasi. Tapi di sini volume dan suhunya sama. Nah, campuran gas ini mengikuti hukum yang sama seperti gas yang terdiri dari satu zat saja. Tapi di sini perlu kita pertimbangkan sifat-sifat masing-masing komponen dalam suatu campuran gas. Di mana hukum tekanan parsial Dalton menyatakan bahwa jumlah dari jumlah jumlah dari tekanan individu dari komponen suatu campuran gas sama dengan tekanan total campuran. Jadi tekanan total campuran gas. Jadi misalkan kalau ada satu wadah itu ada gas yang berbeda-beda, gitu ya, maka yang bisa kita ukur adalah tekanan totalnya. Tetapi tekanan total itu terdiri atas tekanan masing-masing komponen dari suatu campuran gas. Nah, tekanan masing-masing komponen itu yang kita sebut tekanan parsial. Jika campuran berada dalam wadah dan tekanan yang sama dengan tekanan atmosfer, maka tekanan totalnya sama dengan tekanan barometrik ya. Hukum gas ideal juga berlaku untuk campuran gas secara keseluruhan maupun untuk masing-masing komponennya. Dengan kata lain, kita bisa menuliskannya dalam suatu persamaan matematis ya. Tekanan gas campuran total ya dikalikan volume itu sama dengan jumlah mol total dikalikan R kapital dikalikan dengan suhu ya.
Dan juga kita bisa menuliskan sebagai P subscript I ya, di mana I ini adalah mewakili setiap komponen ya. Jadi P1 misalkan ya, satu ini misalkan karbon dioksida gitu ya. P2 itu misalkan eh, oksigen. Nah, ini contoh soalnya, di mana di sini ada campuran gas yang terdiri atas oksigen dan neon, di mana eh, campuran gas ini mengandung oksigen dengan tekanan 726 torr dan juga neon dengan tekanan 44 torr. Maka tekanan totalnya adalah penjumlahannya. Nah, contoh lainnya di sini ketika kita diminta untuk menghitung jumlah mol total dalam sampel gas 10,5 liter pada 292 Kelvin ya, yang mengandung oksigen dengan tekanan sekian dan nitrogen dengan tekanan sekian, kita diminta untuk juga menghitung jumlah mol oksigen yang ada. Dari sini kita bisa mengetahui tekanan total campuran gasnya dengan hanya menjumlahkan tekanan masing-masing ya. Nah, setelah itu baru kita gunakan rumus yang tadi ya, PV-nRT ya. Di mana di sini kita menggunakan tekanan campuran total dan juga eh, apa namanya konstanta R kapital ya untuk mendapatkan mol total ya, mol total. Di sini kita gunakan rumus yang tadi ya, PV-nRT dan kita dapatkan 0,499 mol. Nah, di sini setelah kita mendapatkan mol total, maka kita bisa juga mencari mol yang apa namanya yang oksigennya, komponennya. Ya, di mana di sini kita menggunakan eh, apa namanya mol oksigen. Ya. Kita mencari mol oksigen dengan menggunakan rumus yang sama ya. Tapi di situ dalam hal ini kita menggunakan tekanan oksigen saja, tekanan oksigen saja, yaitu 0,622 atm. Jadi kalau misalkan eh, campuran gas total itu menggunakan jumlah mol total, tapi kalau oksigen atau misalkan di sini neon, kita bisa gunakan dengan menggunakan tekanan masing-masing eh, gasnya. Atau bisa juga kita gunakan cara yang lain ya. Di sini kita gunakan eh, cara yang lain ya. Ini saya skip aja ya. Kalau ada pertanyaan saya persilakan ya. Lalu ada yang dinamakan tekanan uap atau vapor pressure ya, di mana tekanan uap ini perlu didefinisikan karena kalau misalkan ada gas gitu ya, ada gas yang dikumpulkan apa namanya yang di apa namanya ditempatkan dalam suatu wadah yang sama, maka ada gas yang memang hanya sedikit larut dalam air gitu ya. Jadi gas dan air dikumpulkan dalam wadah yang sama, hanya ada sedikit gas yang sedikit larut dalam air. Yang sisanya itu apa namanya berada di luar air. Tapi walaupun dia begitu ya, gas itu tetap bersentuhan dengan air, dengan cairan, sehingga dia akan mengandung uap air. Nah, tekanan uap air dalam sistem ini tidak bervariasi seperti tekanan gas biasa. Tapi tekanan uap eh, tidak bergantung pada volume, juga tidak bergantung pada volume cairan maupun volume campuran gas, juga tidak bergantung pada bentuk wadah dan luas campuran, tapi tekanan uap dipengaruhi oleh suhu. Jadi kalau kita berbicara tentang tekanan uap atau vapor pressure yang murni, maka faktor yang menentukan hanya suhu. Jadi semakin tinggi suhu, semakin tinggi tekanan uap air. Tapi hubungan ini tidak bersifat proporsional langsung. Dan ini kita bisa lihat data-datanya di gambar ini ya. Ini adalah tabel yang dan kurva yang menunjukkan tekanan uap air pada berbagai suhu. Kalau kita berbicara gas gitu ya, maka kadang atau suatu senyawa yang kecenderungannya dia bisa bersentuhan dengan cairan gitu ya, maka di sini
kita bisa mencari tekanan uap dari suatu senyawa itu pada berbagai suhu. Yang kalau di slide ini hanya uap air, tekanan uap air, tapi bisa juga kalian cari di apa namanya di database ya, tekanan uap senyawa lain. Nah, contoh soal yang terkait dengan itu, ini bisa dilihat dalam slide ini ya. Di sini kita diminta untuk mencari tekanan uap air ya, dan juga tekanan gas oksigen. Eh, Sini gambarnya kelewat ya. Gambarnya kelewat ya, tapi nanti saya coba. Ya. Nah, jadi gambarnya itu mirip dengan yang tadi ya. Jadi misalkan di sini ada wadah gitu ya, di sini diisi air gitu ya. Lalu di sini ada wadah. Nah, maka di sini ada tekanan tadi tekanan udara ya yang menekan air ke sampai sini. Nah, di sini ada udara atau gas. Nah, di sini walaupun ada gas tidak bersentuhan apa ya, istilahnya tidak eh, tidak di dalam air ini, cairan ini, tapi dia bersentuhan dengan cairan. Maka di sini ada tekanan uap airnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tekanan uap air itu nilainya hanya bergantung pada suhu. Jadi kita bisa mencarinya dengan menggunakan tabel ya. Atau kalau senyawa lain kita bisa gunakan tabel yang sama ya, tapi di database kimia. Bisa dicari di internet ya. Nah, lalu untuk tekanan gas oksigen, kita hanya mengurangkan tekanan total dikurangi dengan tekanan eh, uap air. Sehingga di sini kita dapatkan 738 ton ya, dalam kasus ini karena di sini yang apa namanya yang ada dalam sistem hanya oksigen dan air. Jadi kita mengasumsikan bahwa tidak ada gas laut, gas yang lain ya, CO2 atau nitrogen itu yang lain. Di sini hanya oksigen dan tekanan uap air. Nah, lalu contoh soal lainnya adalah di sini kita diminta untuk mencari berapa volume oksigen yang dikumpulkan di atas air pada 23 derajat Celcius dan tekanan barometrik 762 torr dari dekomposisi termal 0,06 mol KClO3. Jadi di sini senyawa potasium klorat ya, itu dipanaskan ya, panaskan sehingga dia mengalami dekomposisi menjadi KCl dalam bentuk padatan dan juga oksigen. Di sini kita melibatkan permasalahan stoichiometri ya. Jadi kita eh, setarakan dulu semua, baru kita cari mol-mol yang terlibat dalam suatu reaksi ini, sehingga kita mendapatkan mol mol oksigen ya, jumlah eh, molekul oksigen. Nah, di mana di sini eh, kalau kita sudah memiliki jumlah mol oksigen, kita bisa menggunakan tekanan parsial oksigen ya, yaitu tekanan barometrik dikurangi dengan tekanan uap air ya. Dan di sini kita dapatkan bahwa tekanan oksigen adalah 741 torr ya. Dan di sini kita gunakan tekanan uap air ya yang sudah kita dapatkan eh, angkanya dari tabel ya. Lalu kita gunakan tekanan parsial oksigen ya untuk menghitung volumenya ya, volume dari oksigen yang dikumpulkan. Nah, hukum gas ideal juga dapat digunakan untuk menentukan massa molar suatu zat ya. Jadi ini terkait dengan stoichiometri ya, dalam persamaan kimia ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Di mana di sini kita bisa menggunakan hukum gas ideal ya, untuk menentukan jumlah mol dari gas, ya. Walaupun maupun juga jumlah eh, massa molar ya.
tapi kita perlu mengetahui massa suatu sampelnya. Nah, kalau misalkan kita expand lagi ya, kita kembangkan lagi, maka gas di dalam suatu reaksi kimia dapat digambarkan ya hubungan-hubungannya dalam slide ini. Ya, jadi kalau misalkan kita sudah mengetahui eh, apa namanya satu variabel ya, maka kita bisa menggunakan eh, molaritas ya, massa molar, rumus kimia, gitu ya, persamaan kesetimbangan kimia ataupun hukum gas ideal untuk mencari ya variabel-variabel yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Nah, contohnya di sini kita diminta untuk mencari berapa liter gas oksigen pada suhu 21 derajat Celcius dan 1,13 atm yang dihasilkan melalui dekomposisi termal 0,95 gram potasium klorida. Ya. Nah, di sini kita membutuhkan persamaan kimia yang seimbang, massa molar ya, untuk mendapatkan jumlah mol oksigen yang nantinya akan menghasilkan uh, volume liter gas oksigen ya dengan menggunakan hukum gas ideal ya. Di sini memang lebih sulit ya dibandingkan dengan apa namanya uh, pertemuan sebelumnya karena di sini perhitungannya lebih kompleks ya, perhitungannya lebih ekstra lagi. Tapi intinya sebetulnya konsepnya sama ya. Hanya memang langkah yang diperlukan itu bertambah ya. Di sini massa sampel adalah 0,95 gram ya, lalu kita rubah ya ke dalam mol ya, dengan menggunakan informasi massa molar dari KClO3. Di sini kalian sudah harus bisa menggunakan ya eh, tabel periodik ya untuk mencari massa atom dari satu unsur ya, dan akhirnya kalian menggunakan untuk mencari massa molar dari suatu senyawa ya. Di sini kita dapatkan 0,00787 mol KClO3 eh, yang merupakan jumlah zat 0,95 gram KClO3. Nah, setelah itu kita prediksi reaksi yang akan terlibat, dia akan mendapatkan apa gitu ya, apa menghasilkan produk apa. Di sini KClO3 dipanaskan menjadi KCl dan oksigen. Lalu kita setarakan ya persamaan kimianya. Nah, di sini kita menggunakan faktor konversi ya. Mana di sini 3 mol oksigen setara dengan 2 mol KClO3, maka kita bisa mendapatkan jumlah mol oksigen yang dihasilkan ya. Lalu karena kita diminta untuk mencari liter gas oksigen, maka kita menggunakan gas ideal ya. Ini juga sama ya terkait dengan suatu reaksi kimia yang sama. Tapi di sini konsep apa namanya soalnya sedikit ini soalnya sama atau bukan? Sebentar. Kalau di sini eh, yang diketahui mol KClO3 ya. Yang tadi kan sebelumnya gram ya, di sini yang diketahui mol. Konsepnya mungkin di sini malah lebih mudah ya. Karena kita hanya membutuhkan persamaan kimia yang setara ya. Nah, di sini 0,06 mol KClO3 itu kita apa namanya kita lakukan konversi dengan faktor konversi ya. Nah, 3 mol oksigen setara dengan 2 mol KClO3 ya. Nah, di sini kita dapatkan mol oksigennya 0,09 mol ya. Nah, di sini soalnya adalah oksigennya dikumpulkan di atas air. Nah, maka di sini ada tekanan uap airnya. Maka di sini kita gunakan tekanan parsial oksigen untuk menghitung jumlah volume oksigen yang dihasilkan. Nah, lalu ada suatu hukum perbandingan volume yang dinamakan hukum Gay-Lussac ya, Gay-Lussac, di mana di sini
pada kasus ketika lebih dari satu gas terlibat dalam suatu reaksi kimia dan semua gas terpisah serta diukur pada suhu dan tekanan yang sama, rasio volume gas-gas tersebut sama dengan rasio mol yang diberikan dalam persamaan reaksi yang setara. Tapi di sini perlu digarisbawahi bahwa semua kondisi suhu dan tekanannya harus sama dan gasnya terpisah. Ya. Maka di sini kita bisa mendapatkan rasio volume yang sama dengan rasio mol dalam suatu persamaan yang seimbang. Contohnya di sini ya. Di sini amonium karbonat ketika dipanaskan dia menghasilkan karbon dioksida, amonia dan uap air. Nah, maka di sini kita lihat persamaan reaksi kimianya, ya. Kita prediksi, ya. Lalu kita setarakan, maka di sini kita lihat bahwa uh, rasio mol ini dapat diberikan sebagai berikut, yaitu 2 mol NH3 setara dengan 1 mol CO2 setara dengan 1 mol H2O. Nah, dalam kasus ini maka kita bisa menggunakan rasio mol ini untuk mencari rasio volume gas ya. Karena amonia dan uap air ini terpisah dihasilkan ya dan diukur pada suhu yang sama ya, tekanan yang sama. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan hukum Gay-Lussac ya, di mana rasio perbandingan volume ya gas ini kita bisa tuliskan menjadi sebagai berikut ya. Rasio gas yang satu sama dengan rasio mol terhadap senyawa yang kita bandingkan ini. Nah, di sini karena mol NH3 itu 2 berbanding dengan 1 mol air, maka rasio volumenya juga sama, 2:1. Lalu ada yang dinamakan teori kinetik molekular gas, di mana teori ini digunakan untuk menjelaskan hukum-hukum gas yang tadi kita sudah diskusikan ya. Selain itu juga teori ini dapat menjelaskan beberapa sifat cairan dan padatan. Dan 5 postulat utama yang menjelaskan perilaku gas adalah sebagai berikut ya. Jadi gas itu terdiri atas molekul-molekul kecil ya yang bergerak secara konstan dan acak. Jadi walaupun kita tidak bisa memegangnya gitu ya, tapi dia terdiri atas molekul-molekul kecil. Lalu volume molekul gas sangat kecil dibandingkan dengan volume yang ditempati oleh gas. Lalu gaya tarik-menarik antar molekul dapat diabaikan kecuali saat molekul bertumbukan satu sama lain. Tumbukan antar molekul bersifat elastis sempurna, artinya tidak ada energi yang hilang saat molekul bertumbukan. Dan yang kelima adalah energi kinetik rata-rata molekul gas berbanding lurus dengan suhu absolut gas tersebut. Nah, ini teori ini digunakan untuk menjelaskan tadi hukum-hukum gas yang tadi ya. Konsekuensinya banyak ya di berbagai aplikasi ya. Kita bisa memprediksi ya bagaimana perilaku suatu gas, senyawa gas tertentu ya pada suatu suhu tertentu gitu ya, atau pada suatu tekanan tertentu ya. Nah, ini penjelasan penjelasan lainnya ya terkait dengan postulat tadi, di mana di sini gerakan acak yang dimaksud adalah molekul gas itu bergerak dalam garis lurus ke dalam segala arah secara sembarang ya, hingga bertumbukan dengan molekul ataupun dinding wadahnya. Lalu tumbukan elastis sempurna ini berarti bahwa molekul-molekul gas itu memantul satu sama lain tanpa kehilangan energi total. Energi kinetik rata-rata molekul tidak berarti bahwa semua molekul bergerak dengan kecepatan yang sama pada suatu waktu atau satu molekul bergerak dengan kecepatan tetap dalam waktu yang lama. Jadi energi kinetik ini yang dimaksud adalah energi kinetik rata-rata.
yaitu rata-rata dari suatu energi kinetik individu dari setiap molekul pada kondisi tertentu. Nah, ini penjelasan dari tambahan ya, penjelasan tambahan dari postulat eh, sebelumnya. Sebelumnya ada pertanyaan sebelum kita lanjut membahas terkait dengan sifat atomik dan molekuler. Jadi sebetulnya bab ini eh, penjelasan sedikit lebih detail dibandingkan pembahasan kita di awal-awal perkuliahan ya. Jadi kita coba refresh ya eh, karena masih berhubungan juga nantinya dengan sifat-sifat gas, padatan dan cairan. Dan juga ini nanti berkaitan juga dengan pertemuan kita selanjutnya. Jadi kalau ada pertanyaan, saya persilahkan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi kita sedikit review ya, Eh, sedikit review mengenai sifat atomik dan molekuler ya, di mana eh, partikel yang berbeda muatan itu tarik menarik ya. Jadi kalau ada partikel yang berbeda muatan positif dan negatif gitu ya, dia akan tarik menarik. Yang sama akan tolak menolak. Jadi ini yang di slide ini adalah fenomena-fenomena basic ya, yang dasar yang terjadi pada partikel atau atom atau ion. Nah, semakin besar muatan, maka semakin besar penarikan atau penolakan. Jadi kalau misalkan semakin besar apa namanya eh, muatannya, maka gaya yang diberikan ya, gaya tarik yang diberikan ya. Kalau misalkan partikel-partikel itu tarik menarik, maka dia semakin besar juga. Tapi kalau misalkan eh, sebaliknya juga sama ya. Semakin dekat partikel yang bermuatan, semakin besar gaya tarik dan juga gaya penolakan. Ukuran atom dan ion dipengaruhi oleh proton dan elektron ya, sebagaimana kita diskusikan di awal. Semakin banyak elektron, di mana semua faktornya sama, semakin besar ukurannya. Dan semakin banyak proton, di mana semua faktornya sama, semakin kecil ukurannya. Maka di sini, kalau misalkan kita gambarkan ya suatu logam yang dia kehilangan elektron gitu ya, ataupun dia mendapatkan elektron, maka di sini kita bisa lihat ukurannya besar atau bertambah atau berkurang gitu ya. Dengan muatan inti yang sama, tetapi gaya tolak elektroniknya lebih besar, maka elektron akan menempati ruang volume yang lebih besar. Jadi kalau misalkan ada gaya tolak yang terjadi dalam suatu atom, kan di situ eh, atom itu atau elektron yang ada pada ruang volume itu akan eh, volumenya akan lebih besar karena ada gaya tolak. Nah, lalu ada yang disebut energi ionisasi, ya, di mana energi ionisasi suatu unsur didefinisikan sebagai energi yang diperlukan untuk melepaskan sebuah elektron dari atom gas sehingga menghasilkan kation dalam fase gas. Ya. Di sini misalkan Na ya dalam bentuk gas kita berikan energi ionisasi ya sehingga unsur ini melepaskan elektron ya sehingga dia menghasilkan kation ya dalam bentuk gas. Di sini kita bisa prediksi tadi ya ukuran eh, atomnya bagaimana ya berkurang atau bertambah. Lalu energi ionisasi untuk unsur-unsur ini bervariasi secara periodik. Secara umum dia bertambah ukuran atom ya. Secara umum seiring bertambahnya ukuran atom, energi yang dibutuhkan untuk melepaskan sebuah elektron menjadi lebih kecil. Lalu energi ionisasi meningkat ke kanan dan ke atas dalam tabel periodiknya. Nah ini apa namanya pola-pola yang perlu kalian mungkin perlu sedikit hafalkan ya terkait dengan energi ionisasi karena ini terkait dengan tadi ya namanya bagaimana eh, suatu materi itu berinteraksi ya baik itu padatan ya, cairan ataupun gas. Dalam hal ini memang yang yang kita maksud sekarang yang kita bahas sekarang ini dalam fase gas ya di mana di sini suatu unsur ya bisa kita berikan energi ionisasi sehingga dia melepaskan elektron untuk membentuk suatu kation.
Nah, ini sebenarnya kita sudah bahas ya, afinitas elektron ya didefinisikan sebagai energi yang dilepaskan ketika sebuah elektron ditambahkan ke atom gas untuk membentuk anion gas. Nah, sedikit kita bahas elektronegativitas ya, tapi ini intinya mirip-mirip ya. Tapi di sini kita berbicara tentang energi yang dilepaskan ya, ketika ada elektron yang ditambahkan eh, ke suatu atom ya gas untuk membentuk suatu anion. Nah, di mana afinitas elektron beberapa elemen bernilai negatif yang berarti bahwa energi diperlukan untuk menambahkan sebuah elektron ke atom gas. Nah, lalu variasi periodik afinitas elektron ini lebih sulit untuk dijelaskan dibandingkan dengan variasi energi ionisasi. Tetapi halogen memiliki afinitas elektron yang paling tinggi di antara semua elemen. Jadi perlu dicatat ya, halogen ini afinitas elektronnya yang paling tinggi. Jadi polanya agak susah kalau untuk afinitas elektronnya. Energi yang dilepaskan jika ada elektron yang ditambahkan ke suatu atom untuk menghasilkan suatu anion. Nah, ini tabel-tabelnya ya, nilai-nilai afinitas elektron suatu elemen. Ya. Nah, eh, kita akan bahas lagi review kembali ya tentang elektronegativitas dan polaritas ikatannya karena ini berkaitan nantinya dengan jenis molekul ya dan juga nanti eh, tentang kelarutan ya yang mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Di mana elektronegativitas adalah mengukur suatu kemampuan atom menarik atom ya ini sudah kita sempat bahas ya di pertemuan sebelumnya di mana semakin besar elektronegativitas semakin besar kemampuan menarik elektronnya. Ya ini kurang lebih mirip-mirip dengan yang tadi ya dengan apa namanya eh, energi eh, ionisasi ya. Di mana elektronegativitas meningkat ke kanan dan ke atas pada tabel periodik unsur, tapi untuk gas mulia tidak memiliki nilai elektronegativitas yang ditetapkan karena mereka tidak membentuk ikatan ya untuk gas mulia. Lalu jika nilai elektronegativitasnya sama, maka ikatan kovalen yang akan terbentuk ya, nonpolar. Nah, ketika elektron dibagikan antara atom dari elemen yang berbeda, ke elektronegativitas eh, atau gaya tarik atom terhadap elektron umumnya tidak sama. Oleh karena itu, elektron tidak dibagikan secara merata. Namun karena masih dibagikan, ikatan tersebut tetap bersifat kovalen. Dan ikatan ini disebut ikatan polar. Nah, pembagian elektron yang tidak merata menyebabkan satu ujung molekul menjadi sedikit positif atau parsial positif dan ujung lainnya sedikit negatif atau parsial negatif. Nah, senyawa atau molekul yang memiliki apa namanya perbedaan dipol seperti ini ya, pembagian elektron yang tidak merata gitu ya, dan ada kecenderungan untuk elektron itu dalam satu molekul itu dia apa namanya tertarik pada elektronegativitas yang tinggi, maka ikatan kimia yang terbentuk itu kita sebut kovalen, ikatan kovalen yang polar, ikatan kovalen yang polar. Tapi kalau nilai elektronegativitasnya sama, maka ikatan kovalen terbentuk tapi dia non-polar. Selain itu, kita bisa menggunakan tabel ini ya untuk membedakan jenis-jenis ikatan kimia yang mungkin terjadi pada suatu molekul dan senyawa ya. Di sini ikatan ionik itu kalau perbedaan elektronegativitasnya itu 1,5 atau lebih. Nah, ini tiap-tiap unsur kita bisa lihat ya nilai elektronegativitasnya di dalam tabel periodik. Dan kalau perbedaan elektronegativitasnya antara 0,3 sampai 1, maka dia akan terbentuk ikatan ikatan kovalen yang polar. Kalau misalkan nilai perbedaan elektronegativitasnya itu sedikit atau tidak ada ya, 0 sampai 0,2, maka ikatan kovalen ini akan terbentuk tapi dia non polar ya. Non polar ini artinya dia tidak ada apa namanya
pembagian elektronnya itu sama, cenderung sama. Jadi dia tidak menghasilkan suatu eh, kutub positif dan kutub negatif dari suatu molekul dan senyawa. Oke. Nah, ini contohnya di sini ya. Nah, ini apa namanya? Ini adalah HCl ya, molekul HCl ya. Di mana di sini dia bermuatan positif parsial ya, sedikit positif ya, dan juga muatan negatif parsial ya, sedikit negatif ya. Nah, di sini dia membentuk suatu ikatan kovalen. Tapi di sini karena ada perbedaan apa namanya elektronegativitas ya, perbedaan eh, apa namanya perilaku elektron yang dia cenderung untuk menuju ke unsur yang elektronegativitasnya lebih tinggi, sehingga dia membentuk suatu ikatan eh, polar gitu ya, ikatan kovalen dan dia ikatan yang polar. Tapi kalau misalkan dia tidak memiliki momen dipol atau tidak memiliki eh, perbedaan kutub seperti ini, maka kita katakan dia ikatan kovalen non polar. Kenapa kita perlu apa namanya mengetahui suatu senyawa atau molekul ini molekulnya polar atau non polar? Karena ini berhubungan dengan nanti ketika kita mereaksikan suatu zat ya dalam suatu larutan misalkan. Misalkan kita mereaksikan HCl dalam suatu larutan air gitu. Nah, itu kelarutannya itu ya dipengaruhi juga oleh apakah senyawanya itu polar dan non polar. Kayak misalkan kita melarutkan apa namanya vitamin A ya, vitamin A di dalam lemak ya. Karena mereka memiliki jenis yang sama itu non polar. Di vitamin A hanya bisa dilarutkan dalam lemak ya, bukan di dalam air karena berbeda ya, berbeda jenisnya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi intinya kalian harus sudah bisa membedakan eh, mana yang senyawa molekul apa namanya yang berikatan kovalen polar, mana yang berikatan ikatan kovalen non polar gitu ya. Lalu ini ada bentuk molekul ya, di mana bentuk molekul ini ditentukan oleh distribusi pasangan elektron di sekitar atom pusat. Jadi kita bisa memprediksi ya, memprediksi apa namanya bentuk dari susunan molekul ya, apa namanya bentuk molekul dari suatu senyawa ya, berdasarkan distribusi pasangan elektronnya. Ya. Jadi bisa bermacam-macam ya, tergantung dari bentuk molekulnya, dari apa susunan distribusi pasangan elektron yang tersedia ya. Dan kita nggak bakal bahas lebih detail karena itu lebih kompleks. Nah, tadi saya sempat menjelaskan molekul polar dan non-polar ya. Ketika kalau kita sebut molekul polar, maka dia memiliki momen dipol ya. Di sini momen dipol itu dia berarti memiliki dua kutub ya, kutub positif dan kutub negatif. Dia memiliki muatan yang sedikit atau parsial positif dan parsial negatif. Karena di sini ada apa namanya kecenderungan elektron itu bergerak ke arah atom yang memiliki elektronegativitas lebih tinggi. Namun, kalau misalkan lebih dari satu ikatan, yang dimana artinya terdapat lebih dari dua atom dalam satu molekul, ikatan polar dapat saling meniadakan efeknya sehingga menghasilkan molekul non polar. Misalkan di sini adalah CO2 ya. Nah, CO2 ini dia atom C dan oksigen itu ikatannya adalah ikatan polar ya. Nah, tetapi karena dia CO2 ya, ada C itu terhubung dengan atom oksigen yang satu dengan oksigen yang lain. Nah, ikatan yang berlawanan ini akan membatalkan efek dari ikatan lainnya, sehingga kalaupun C dan O itu berikatan polar, maka karena dia membatalkan efeknya satu sama lain, maka dia akan menghasilkan molekul yang non polar gitu ya. Jadi
kita perlu mempertimbangkan geometrisnya ya, geometrisnya itu ya, geometris dari bentuk molekul dari apa namanya, kalau kita ingin menentukan apakah molekul ini polar atau non polar itu. Jadi kalau misalkan eh, bentuk molekulnya itu membentuk sudut 180 derajat, maka eh, efeknya meniadakan sehingga dia molekul non polar walaupun dia berikatan, maksudnya unsur-unsurnya berikatan secara polar. Tapi kalau misalkan dia membentuk selain 180 derajat, maka ada dipol yang terbentuk atau momen dipol yang terbentuk ya antara perbedaan apa namanya, muatan positif parsial dan muatan positif negatif. Itu ya. Memang agak sedikit membingungkan, tapi ya intinya seperti itu ya sebenarnya. Kalau misalkan bentuk molekulnya itu linear, maka dia bisa jadi nonpolar gitu ya. Tapi kalau dia membentuk sudut ya, kayak kayak misalkan H2O ya, air, molekul air dia bentuk sudut ya antara eh, H dan O ya, dia itu merupakan apa namanya, molekul polar ya. Nah, lalu ada yang disebut gaya antar molekul ya. Jadi misalkan kita mereaksi apa melarutkan HCl dalam suatu larutan air gitu ya. Di mana dalam larutan air itu ada HCl yang banyak yang saling berinteraksi ya. Dalam suatu wadah ya, HCl yang satu berinteraksi dengan molekul HCl yang lain gitu ya. Nah, antara satu molekul dan molekul lainnya itu ada gaya antar molekul ya. Nah, gaya antar molekul umumnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu gaya dipolar, mana gaya ini eh, merupakan gaya tarikan ya, antar molekul yang polar. Lalu gaya van der Waals ya, di mana eh, gaya tarikan yang diakibatkan oleh fluktuasi muatan yang sesaat. Yang ketiga adalah ikatan hidrogen. Ya, ikatan yang kuat antara H dan O, H dan N, H dan O, dan H dan F ya. Nah, ini semuanya membentuk gaya antar molekul. Jadi antar molekul itu ada gaya yang terjadi. Dan ada gaya yang lain, tapi kita hanya batasi eh, tiga jenis gaya ini yang paling sering kita temukan ya. Nah, ini kita coba bahas lebih detail ya. Di sini gaya tarik dipolar ya. Di sini ada molekul yang sifatnya polar ya, HCl. Nah, di sini HCl yang satu dia eh, ketika ada HCl yang lain ya, maka dia akan bisa mengalami dua skenario ya. Yang pertama dia ada gaya tarik menarik, yang kedua adalah gaya tolak menolak. Gaya tarik menarik itu terjadi antara muatan positif dan muatan negatif ya. Sehingga di sini ketika ada apa namanya, ada molekul HCl yang didekatkan ke molekul HCl yang lain, maka dia akan berorientasi sedemikian rupa sehingga molekul muatan yang berlawanan itu berdekatan satu sama lain. Nah, ini kita namakan gaya tarik dipolar ya. Lalu ada gaya van der Waals tadi ya, di mana di sini sebuah molekul yang tidak memiliki dipol permanen mungkin memiliki distribusi elektron yang tidak simetris dalam sekejap. Nah, dalam momen tersebut, distribusi muatan yang tidak simetris ini akan cenderung menginduksi ketidakseimbangan muatan yang serupa pada molekul yang berdekatan, sehingga terjadi gaya antar molekul. Gaya antar molekul ini lemah ya, relatif lemah. Semakin banyak jumlah elektron dalam molekul suatu zat, semakin besar gaya van der Waals. Dan semakin besar gaya antar molekul, maka semakin tinggi titik leleh, titik didih, titik sublimasi zat tersebut. Dan juga semakin banyak energi yang diperlukan untuk merubah fase ya, merubah fase zat tersebut. Jadi ini sangat berkaitan ya, gaya antar molekul ini sangat berkaitan. Lalu ikatan hidrogen ya, di sini adalah gaya tarik antar molekul antara atom hidrogen dengan satu molekul dengan atom kecil yang sangat elektronegatif ya. Di sini eh, ikatan hidrogen dapat terjadi antara hidrogen, nitrogen,
oksigen gitu ya, dan fluorin. Sehingga selain itu juga perlu ada pasangan elektron bebas pada atom nitrogen, oksigen, dan fluorin. Jadi kalau tidak ada atom elektron bebasnya, kecil kemungkinan untuk terjadi gaya uh, antar molekul ini ya, ikatan hidrogen. Contohnya di sini pada DNA ya. Sini ada atom hidrogen ya, dia berdekatan dengan atom oksigen, di mana atom oksigennya ini memiliki pasangan elektron yang bebas, sehingga dia terbentuk ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini cukup kuat ya, jadi apa namanya, kalau misalkan uh, kita coba pisahkan gitu ya, itu sulit, cukup sulit. Ya. Makanya DNA itu karena dia berikatan hidrogen, dia juga sulit dihancurkan ya. Karena kita perlu kadang pemanasan ya, lalu enzim dan lain-lain ya, untuk memecah rantai DNA. Ya. Nah, untuk sifat partikel dalam bentuk zat padat, cairan dan gas ini bisa kita lihat ringkasannya ya. Di mana di sini untuk padatan gaya tarik penariknya sangat kuat, komponennya yaitu molekul atau atom atau ion yang terikat, dan dia jarak partikelnya bersentuhan, permanensi posisinya tetap ya. Tapi kalau cairan gas ini eh, lebih lemah ya, dan jarak antar partikelnya jauh ya untuk gas. Sehingga di sini kenapa tadi ya ada hukum gas yang memang hanya berlaku pada bentuk gas saja ya, tidak berlaku pada cairan dan padatan. Karena memang karena sifat partikelnya tersebut, jarak antar partikelnya itu molekulnya sangat jauh ya, sehingga sangat berbeda dengan zat padat dan zat cair. Nah, untuk zat padat ini dapat diklasifikasikan sebagai padatan kristalin dan amorf. Nah, yang dimaksud kristalin ini suatu zat itu membentuk suatu pola. Jadi atom-atomnya itu membentuk suatu pola. Misalkan di sini ada berlian ya, di mana berlian itu sebetulnya atom karbon yang tersusun, karbon-karbon-karbon yang tersusun. Nah, bentuknya dia membentuk suatu pola seperti ini ya. Nah, ini yang kita sebut kristalin. Tapi kalau dia tidak membentuk pola ya, tidak ada semacam struktur ya, maka kita katakan dia amorf. Jadi itu yang terkait dengan zat padat ya. Jadi silakan nanti di apa dibaca slide-nya ya. Dan ini ringkasannya ya untuk sifat zat padatan yang kristalin ya, di mana apa namanya dia terdiri atas suatu unit molekul penyusun ya, molekul yang kecil, dan dia atom-atomnya itu berikatan secara kovalen, sehingga konsekuensinya kalau kita ingin merubah fase dari suatu senyawa zat ini, kita membutuhkan suhu yang sangat tinggi untuk memecahnya gitu ya, karena dia berikatan sangat kuat ya. Nah, lalu ini zat cair ya, Kak, dan juga perubahan fase ya sama ya. Jadi kalau cair itu karena dia memang molekulnya itu masih bersentuhan, tapi jaraknya eh, apa ya istilahnya tidak terlalu padat seperti zat padat, maka dia memiliki sifat fluiditas ya, dia fleksibel gitu ya, mengikuti volume gitu ya, eh, apa namanya dapat bergerak satu melewati celah itu dan lain-lain gitu ya. Karena dia memiliki sifat fluiditas karena memang molekul dalam cairan itu memang dia bersentuhan tapi dia berikatan lemah gitu ya. Dan dia agak renggang juga sebetulnya. Nah, lalu tadi saya sebutkan ya perubahan fase ya, mana kita bisa merubah suatu zat padat menjadi cair, cair menjadi gas, dan eh, sebaliknya ya. Nah, ini perubahan fase seperti ini juga dipengaruhi oleh sifat dari zat itu ya. Apakah dia memiliki ikatan kovalen yang sangat kuat atau dia berikatan eh, ionik? Nah, itu berpengaruh ya, berpengaruh semua. Biasanya ikatan kovalen itu memang yang lebih kuat ya, ikatan kovalen. Jadi kalau misalkan cuma ada suatu senyawa yang dia hanya berikatan hidrogen, kalau misalkan kita panaskan, dia akan lebih mudah
meleleh gitu ya, ataupun berubah fase dibandingkan dengan yang dia berikatan secara kovalen. Jadi perubahan fase ini sangat bergantung pada ikatan-ikatan kimia yang terjadi pada suatu zat tersebut ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, namanya untuk materi kuliah hari ini. Dan untuk namanya tugas kelompoknya, kalau misalkan ada update, silahkan ya diberikan ya di leads ya, di upload. Kalau misalkan nggak bisa, nanti saya coba rubah ya ini apa namanya eh, waktu batas waktunya ya. Karena saya masih belum sempat ya mengecek secara satu persatu ya outline-nya. Ternyata saya masih banyak kesibukan sehingga apa namanya saya belum sempat ya memeriksanya satu persatu ya. Jadi nanti kalau silakan dicek lagi apa namanya eh, kerangka laporan akhirnya. Kalau misalkan ada perubahan, saya nanti akan buka ya kunciannya di leads. Kalau misalkan ada perubahan. Jadi kemarin ada misalkan ada satu anggota, satu kelompok yang mengajukan perubahan tema, silahkan ya. Itu masih boleh ya, silahkan. Jadi sampai sebelum UTS mungkin ya, sampai sebelum UTS atau saat UTS ya mungkin itu sudah final. Jadi setelah UTS kalian bisa fokus ke eh, mulai pengerjaan proyeknya itu ya. Jadi silahkan nanti kalau misalkan ada tema yang mungkin masih berubah, masih masih pengen ganti tema yang lain atau misalkan temanya ini terlalu sulit atau terlalu mudah gitu ya, maka kalian bisa mengajukan perubahan ya, perubahan tema ataupun perubahan eh, kerangka ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Jadi silahkan dilanjutkan kembali ya, apa namanya diskusinya, apakah sudah fix? Kalau sudah fix, oke, nanti saya akan cek ya. Mudah-mudahan minggu ini saya ada waktu ya, sehingga saya bisa memberikan feedback ya. Kalau tidak ada, silahkan absen di leads dan juga mungkin kita dokumentasi ya sebentar ya. Silahkan dinyalakan videonya. Oke, oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya silakan untuk melanjutkan kembali ya eh, kerjaan kelompoknya. Kurang lebih saya mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Pak.